Kenapa makin hari tingkah Nuna semakin aneh? Kemarin tiba-tiba berada di luar tanpa sopir. Dan sekarang pergi keluar tanpa mau diantar sopir. Apakah semua ini ada kaitannya dengan Gani? Tapi masalah apa? Nah, Non Safa, makan dulu ya. Makan yang banyak. Kan biar cepet sembuh. Makan ya. Tapi Safa pengen cepet sekolah, Mbak. Ya makanya itu. Makanya makannya yang banyak. Istirahatnya yang cukup. Biar cepet sembuh. Cepet ketemu teman-teman. Cepet sekolah lagi. Nanti bisa main-main lagi. Ya, Mam ya. Sama Mbak ditiupin dulu nih, agak panas. Nah, yuk kita makan ya. Ya. Yuk, Stop! Mbak In, udah. Kenapa, Ma? Maafin Mama ya, Safa. Tapi makanan itu dibeli dari uang haram, Nak. Dan Mama gak rela kamu makan dari uang haram. Karena Mama mau ajak Safa makan di luar. Safa mau? Wah, makan di mana, Ma? Pokoknya kita makan di luar, kita cari makanan apapun yang Safa mau. Mama beliin, ya? Iya, Ma. Mbak In, saya titip rumah ya. Saya mau ajak Safa makan di luar dulu. Oh, iya Bu. Ayo sayang. Ya. Kok aneh ya, Bu Nuna? Ada apa sih, In? Apanya yang aneh? Itu loh, Mbok. Bu Nuna, kan In mau nyuapin Non Safa. Terus tiba-tiba sama Bu Nuna tuh dilarang, ditahan gitu. Jangan nyuapin. Kenapa ya, Mbok? Masakanmu mungkin yang gak enak. Bibi kalau ngomong mah sembarangan, muka Bibi kali yang gak enak. Masakan ini mah biasa aja kok, kayak biasanya tuh. Ini lagi cuma bubur, bukan masakan. Iya, ada apa ya? Tumben Bu Nuna kayak gitu. Makanya kan In nanya ke Mbok. Pak, ada yang mau bertemu Rocky. Siap, Dan. Saudara Rocky, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Pasti Andrew yang datang buat bebasin gua. Siap, Dan. Orang yang mau bertemu dengan Anda adalah Pak Gani. Orang tua anak yang Anda culik. Saya nggak mau, Pak. Lepasin saya. Cepat, Jan. Cepat. Pas. Jan. Siapa orang yang nyuruh lo untuk nyelakain anak saya? Kamu jawab. Siapa orang yang nyuruh lu menyalakai anak saya? Lo mau bunuh gua? Bunuh. Gua gak takut. Orang kayak gini patut mati, Dan. Iya udah, Gan. Ingat ini kantor polisi, bahaya, Gan. Udah lebih baik kita balik ke kantor. Bas, kamu langsung ke rumah Pak Gani. Ayo, Gan. Gua akan kejar lo kemanapun, oke? Ayo. Bye-bye. Jagoan. Ayo. Balik.
Safa, mamanya harus banyak dihabisin ya. Ma, kenapa kita makan di sini, Ma? Gak apa-apa. Mama cuma mau ajak Safa makan di luar. Mulai sekarang, Safa jangan makan di rumah lagi. Makannya di luar aja sama Mama. Dan Safa nggak boleh makan apapun di rumah ya, kecuali apa yang Mama kasih. Emangnya kenapa, Ma? Gak apa-apa. Supaya nggak bosen aja, sama kan Safa sama Mama di rumah. Sekarang, kita makannya di luar rumah. Iya, Ma. Karena mulai sekarang, Mama gak akan membiarkan sedikit pun sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kamu, Safa. Masih banyak yang harus aku hindari, seperti pakaian dan tempat tinggal. Tapi untuk saat ini, aku harus realistis dulu kalau aku baru bisa memulainya dari makanan. Aku gak akan mau lagi mengambil makanan yang dibeli dari uang haram pemberian Mas Gani. Uang yang aku gunakan sekarang untuk makan adalah uang tabungan pribadi aku saat aku masih bekerja menjadi perawat dulu, yang gak pernah aku gunakan semenjak jadi istrinya Mas Gani. Enak sayang, habisin ya. Halo Bes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nuna, ini Bu, saya mau cross-check sama Bu Nuna. Apa benar Bu Nuna keluar dari rumah tanpa pengawalan, tanpa mobil juga? Jadi Bu Nuna keluar jalan kaki sama Non Safa, itu benar Bu? Saya dengar dari Ozi. Iya Bes. Kenapa Bu? Gak apa-apa, saya cuma mau ajak Safa jalan-jalan keluar, makan di luar. Bu Nuna mau saya jemput. Sekarang lokasinya Bu Nuna di mana? Saya lagi makan di rumah makan di dalam komplek kok Bes, gak jauh. Gak usah dijemput ya Bes. Kenapa makin hari tingkah Nuna semakin aneh? Kemarin tiba-tiba berada di luar tanpa sopir. Dan sekarang pergi keluar tanpa mau diantar sopir. Apakah semua ini ada kaitannya dengan Gani? Tapi masalah apa? Pemirsa, seorang buronan kepolisian akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setelah terlibat atas aksi penculikan seorang anak di sebuah sekolah TK. Korban adalah seorang anak yang berusia 5 tahun. Dari informasi yang kami dapatkan, pihak sekolah membenarkan terjadinya penculikan terhadap anak didiknya. Bapak kayaknya tertarik ya sama berita penculikan itu, Pak. Iya, ini kasusnya sama kayak cucunya teman saya nih, yang anaknya diculik beberapa waktu lalu. Mereka sangat menyesalkan kejadian tersebut terjadi di lingkungan sekolah mereka dan mereka akan memperketat keamanan. Coba Doni, kamu perhatikan deh ya. Itu di mana letak sekolahnya? Terus siapa nama korbannya? Iya Pak, Pihak bentar. sekolah sangat meminta maaf kepada keluarga korban atas Ketutup Pak, dihalangin nama sekolahnya. Jadi saya kagak bisa baca. Terus inisial nama korban juga nggak diketahui, nggak disebutin sama dia. Kagak Pak. Saya tinggal ya Pak. Iya. Dari informasi yang kami dapatkan, pelaku tersebut adalah seorang residivis yang sudah keluar masuk penjara, bernama Rocky. Baik teman-teman media, kami akan menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Benar sekali, pelaku telah lama ada di dalam DPO. Dan terakhir,
pelaku menculik seorang anak perempuan usia 5 tahun. Kami sedang mendalami motif pelaku melakukan penculikan. Pelaku sama sekali tidak meminta tebusan dari keluarga korban. Jadi bisa dipastikan motifnya bukan uang. Dan kami akan terus menyelidikinya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Nggak mungkin itu Rocky. Dia bilang sembunyi di tempat yang aman kok. Benar, itu adalah Rocky. Kenapa bisa dia sampai ketangkep sih? Bodoh banget. Kalau sampai dia buka mulut aku yang nyuruh dia untuk menculik Safa, bisa-bisa aku ikut terseret ke penjara. Rocky bodoh. Kenapa dia bisa sampai ketangkep sih? Si Gani telepon aku. Apa jangan-jangan si Rocky udah buka mulut dan si Gani ingin memarahi aku. Udah diangkat ya? Padahal gue pengen ngundang si Andrew untuk datang ke acara preskon malam ini. Ya udah skip aja, telepon kolega yang lain. Atau masih banyak tamu yang harus diundang sesuai arahan si Hantu. Gue gak mungkin ngelewatin si Andrew. Karena dengan dia datang ke acara preskon itu, ini akan jadi pukulan telak buat dia. Gue gak suka aja dengan cara dia menuntut 200M itu terus. Ya udah coba telepon sekali lagi. Halo. Halo Andrew. Ya, saya mau mengundang kamu untuk datang ke acara preskon peresmian perusahaan baru saya. Nanti saya share lokal alamatnya. Oke, baik. Saya akan datang ke acara Anda. Jadi, Gani ternyata belum tahu masalah ini. Berarti Rocky belum buka mulut. Gue udah gak sabar pengen lihat reaksinya dia. Kalau 200M dia itu tuh gak ada apa-apanya buat kita sekarang. Nah, gitu dong. Bagus lah kalau lo kepikiran gitu. Terus gue masih kesel banget sama dia kan. Nuntut orang seenaknya aja. By the way, lu udah mau balik? Iya. Si Anto minta gue untuk ngajak Luna ke preskon. Harus gue bicarain dulu. Tunggu deh. Selama ini bukannya kita nyembunyiin keluarga lo demi keselamatan kalian? Kenapa sekarang si Anto minta dipublikasiin? Ya, dia bilang demi image untuk perusahaan baru ini. Tapi setelah gue pikir-pikir, ada benarnya juga omongan si Hantu. Ya udah, kenapa lo nggak lewat telepon aja sih ngasih taunya? Nggak bisa. Untuk masalah ini gue harus bicara langsung sama Luna. Yaudah. Gue duluan ya. Makasih ya, Ma. Safa kenyang. Iya sayang,
Mama senang kalau Safa suka. Berarti besok-besok kita makan di luar lagi ya. Enak kan makanannya? Asik. Sama papa juga ya, Ma. Biar seru. Bu Nuna, Iya, Bas, ada apa? ada yang mau saya sampaikan? Kenapa, Bas? Penculiknya Non Salva sudah ketangkap, Bu. Jadi sekarang Bu Nuna sama Non Salva nggak perlu takut lagi kalau mau kemana-mana. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya, Bas. Makasih ya, Om Bas. Siap, Non Salva. Non Salva trauma sama badut karena Non Salva ngeliat ya. Di tangan sebelah kanannya penculiknya Non Salva ada tato badutnya kan? Tapi sekarang penculiknya udah ketangkep, Non. Jadi Non Salva nggak perlu takut lagi. Jadi sekarang Non Salva sama mamanya Non Salva aman. Makasih banyak, Om Bas. Siap, Non Salva. Bas, apa kamu tahu motif penculikan itu apa?